Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu selalu sehat bersama keluarga di masa pandemi COVID yang sudah semakin melandai. Kita berdoa, kita berharap Indonesia semakin baik ke depan setelah 2 tahun kita menjalani pandemi COVID-19. Kali ini kami kehadiran seorang tamu, seorang tokoh senior untuk tampil dalam podcast ke-12 saat ini. Pada saat ini kita kehadiran salah satu penasehat majalah Narwastu, tokoh senior kita Pak Dennis Firmansyah MM. Beliau adalah seorang pemerhati masalah perekonomian, konsultan bisnis dan manajemen, juga seorang profesional. Beliau juga pernah menjadi bendahara nasional Gospel Businessman Internasional dan sekarang sebagai anggota badan pengawas. Ada banyak hal nanti yang mau kita gali dari beliau, karena itu kita ikuti perbincangan kita. Shalom Pak Dennis, apa kabar? Shalom, luar biasa, terima kasih Pak. Iya. Bapak baru pulang dari Australia Pak ya? Sudah 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu ya. Oke, boleh tahu Pak, Bapak di masa pandemi ini masih keluar negeri, apa kegiatan yang Bapak lakukan di sana? Boleh dibilang keluar negeri sudah sangat terbatas, karena setiap negara itu punya aturan-aturan yang cukup ribet ya sebenarnya. Memang kita tidak bisa menyalahkan juga. Di samping itu jumlah armada pesawat juga jauh berkurang karena demand-nya atau permintaannya belum sesuai sebelum pandemi. Jadi memang boleh dibilang selama 2020 sejak pandemi diumumkan saya tidak keluar. 2021 karena anak-anak di Australia, jadi memang saya pergi. Ini kali saya di sana cukup lama, ya, sekitar 4 bulan lebih gitu. Nah, jadi hampir-hampir tidak pernah keluar lagi. 2022 lebih banyak di dalam negeri, misalnya ke Bali gitu. Ya, jadi memang beda sekali dengan kegiatan sebelum pandemi. Terus sebelum pandemi hampir rata-rata barangkali setiap bulan saya harus ada jadwal ke luar negeri. Biasanya sebagai narasumber Pak ya? Narasumber, ada meeting, ada juga urusan-urusan yang lain barangkali. Iya. Kita sudah 2 tahun Pak menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang tua, bagaimana Bapak menjalani Pak aktivitas-aktivitas yang sifatnya virtual, Zoom? Bagaimana Pak bedanya dengan langsung tatap muka? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Menurut saya sejujurnya waktu awal-awal pandemi memang tidak bisa apa-apa kita ya. Sebenarnya hampir-hampir kita tidak bisa bertemu kan dengan orang juga nggak mau. Kalaupun dia mau atau mereka mau, kitanya nggak mau kan. Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan untuk meeting lewat Zoom atau Microsoft Teams seperti itu ya. Tapi mungkin pada awalnya masih menikmati. Ya, lama-lama yang terjadi adalah jadwal tabrakan istilahnya. Nah, kalau sudah tabrakan ya harus ambil yang mana yang lebih penting, yang prioritas ya. Prioritas gitu. Nah, lalu kalau saya meeting lewat Zoom itu kan banyak membahas masalah keuangan gitu. Nah, keuangan ini angkanya kecil-kecil kan kalau di laptop, apalagi kalau di gadget gitu ya, hampir-hampir nggak kelihatan ya. Nah, itu juga menjadi satu masalah. Ya, maksudnya apa? Beda sekali kalau kita onsite, karena kita onsite biasanya ditayangkan di screen, kita bisa lihat tuh angka-angkanya dengan lebih jelas. Nah, jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi, ya memang biar bagaimanapun onsite itu jauh lebih bagus. Yang kedua, kalau onsite itu kan kita bisa lihat seseorang itu dengan lebih jelas dengan mata kita langsung ya.
misalkannya senyumnya, atau kalau dia lagi nggak suka juga kita bisa lihat seperti itu. Nah kalau di Zoom, kalau dia lagi nggak suka, dia videonya dia off kan. Nah, kita nggak bisa tahu apakah dia lagi suka atau nggak suka dengan komentar atau tanggapan kita seperti itu. Nah, jadi sudah 2 bulan terakhir ini sudah mulai banyak meeting-meeting yang dilakukan onsite sih. Ya, tapi dengan persyaratan yang cukup ketat juga gitu. Ada di beberapa perusahaan harus tes antigen dulu sebelum boleh ikut. Jadi kalau reaktif ya nggak boleh ikut, atau dipindah ke ruangan meeting yang kita ikutnya lewat Zoom. Ya, jadi begitulah yang terjadi ke depannya. Pertanyaannya mau sampai kapan? Saya sendiri nggak tahu, ya, nggak bisa diperkirakan. Kita bersyukur Indonesia kan sudah makin baik ini, meskipun akhir-akhir ini sudah mulai meningkat lagi nih, jadi kita perlu hati-hati. Itu aja kira-kira. Iya. Bapak sebagai seorang Kristen yang taat, apa yang direfleksikan Pak dalam 2 tahun kita menjalani masa pandemi ini? Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Di mata saya ini adalah suatu peristiwa yang barangkali terutama untuk selama saya hidup belum pernah terjadi. Maksudnya seperti apa? Inilah dimana yang kaya, yang miskin, yang berkuasa, yang tidak berkuasa, yang punya pengaruh dan tidak punya pengaruh berada pada level yang sama. Semuanya bingung, semuanya nggak tahu mesti ngapain, terutama barangkali yang kaya-kaya, ya. Kok sama semuanya? Ya inilah dibuktikan dengan si virus ini. Ya, dia tidak kenal kaya miskin, dia tidak kenal berkuasa atau tidak berkuasa, dan dia melakukan dengan tidak ada diskriminasi. Jadi kita masih ingat awal-awal peristiwa pandemi, betapa takutnya kita baca berita atau dengar berita yang meninggal begitu banyak. Kadang-kadang kita juga mengerti, tapi belakangan ini tentu kita mulai dengar, mungkin orang mulai disiplin, orang mulai menjaga prokes dengan baik, gitu, sehingga hampir-hampir korbannya sudah sangat sedikit. Jadi pelajaran yang paling berharga dari COVID-19 pandemi ini adalah tentunya kita diingatkan bahwa hidup kita itu sebenarnya cukup cukup mengerikan. Orang yang kena tiba-tiba tahu waktu itu meninggal begitu ya, karena kan hampir-hampir sampai hari ini seingat saya obatnya belum ada gitu. Mas Turun sudah di media bilang oh sudah ada gitu, tapi kan mungkin baru tahap awal dan tidak ada seperti obat. Kalau misalkan sakit pilek atau sakit batuk gitu sudah banyak sekali pilihannya. Nah, kalau ini yang sepanjang saya tahu ya belum tersedia secara tersedia secara apa maksudnya ready gitu ya. Kalau kita beli ke apotek, ini saya kena COVID-19 saya mau beli obatnya gitu, belum ada ya. Jadi itulah tetap saya berharap siapapun yang mendengarkan hari ini itu bisa lebih mengerti bahwa menjaga kesehatan itu adalah segalanya ya. Kalau sudah nggak sehat mau punya duit segunung juga, saya nggak bilang ada artinya, tapi maksudnya yang mana mesti dipilih. Mau sehat mau duit segunung, saya nggak anti duit segunung, tapi akhirnya pasti kita pilih yang sehat ya. Jadi disinilah kita mengerti dan belajar dari pandemi ini bahwa kita diingatkan bahwa kita perlu lebih menjaga setiap kegiatan kehidupan kita dengan lebih baik ya, apalagi kita kalau misalkan seperti orang yang mengasihi Tuhan dengan baik, kita harus menghargai anugerah yang kehidupan yang masih kita bisa nikmati sampai detik ini. Gak banyak apa yang bisa menikmati sebenarnya, tetapi apabila kita semua diizinkan untuk menikmati itu,
maka kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu? Iya. Pak Dennis kan selama ini sering keluar negeri ya, diundang sebagai narasumber, pembicara untuk masalah bisnis, manajemen gitu. Tiba-tiba pandemi ini 2 tahun menghalangi Bapak untuk beraktivitas. Bapak sempat merasakan shock gitu? Mungkin kalau dibilang nggak merasakan shock sih bohong barangkali ya. Pastinya ada. Misalkan biasanya ada beberapa meeting yang kita lakukan onsite, misalkan di satu organisasi yang saya menjabat sebagai sekretaris jenderal, itu anggotanya dari kurang lebih saya 12 negara. Nah itu kita selalu sebelum pandemi itu memilih misalkan di negara yang misalkan dia utamanya di ASEAN countries ya, negara-negara ASEAN di Bangkok atau di Manila atau misalkan di Hong Kong gitu. Nah sekarang tidak bisa bertemu ya, mereka juga ingin bertemu barangkali, akan tetapi aturan-aturan yang di negara mereka masing-masing yang membuat mereka tidak tertarik untuk bertemu. Mungkin harus melakukan tes ini, tes itu, seperti di kita juga kan dulu sebelum berangkat ke luar negeri tes ini, tes itu, ya sangat merepotkan. Nah, namun kita juga punya inisiatif untuk melakukan lewat Zoom begitu, dan ternyata hampir mayoritas boleh dibilang tidak mau lewat Zoom. Saya nggak tahu kenapa. Jadi intinya mungkin mereka sibuk sekali atau mereka juga nggak tahu mau berbicara apa. Nah, jadi saya berasumsi mereka kurang tertarik meeting-meeting lewat Zoom. Mereka lebih suka onsite ya. Karena kalau sebelum pandemi onsite mereka reaksi untuk mengambil keputusan itu sangat cepat. Oke, saya bisa hadir, atau oke, saya nggak bisa hadir karena satu dan lain. Tapi pada umumnya mereka bisa hadir. Mungkin ya yang tadi kita pernah bilang bahwa memang beda sekali kalau meeting onsite itu kita bisa sangat dekat gitu ya, karena orangnya di depan mata kita bisa bertanya, dia bisa menjawab. Kalau dia nggak happy dengan jawaban kita atau pertanyaan kita, dia bisa bereaksi dan kita senang gitu. Karena ujungnya adalah setiap kegiatan kita adalah sebenarnya mengenai manusia, ya, apapun profesi kita gitu ya. Jadi kita nggak boleh menganggap enteng bahwa pertemuan-pertemuan itu nggak penting atau apa, ternyata enggak. Ya, makin lama sekarang ini makin terasa sebenarnya biar bagaimanapun face to face itu masih sangat penting gitu ya, meskipun tentunya kita harus tahu diri, jangan sampai karena hanya mau face to face kita juga mengorbankan kesehatan kita. Kurang lebih begitu Bang. Gitu ya. Ya. Bapak selama masa menjalani pandemi ini terlihat cukup semangat Pak beraktivitas, walaupun Bapak juga pernah menjalani isolasi mandiri Pak ya? Ya. Apa sebenarnya yang Bapak lakukan sehingga bisa tetap optimis walaupun isolasi mandiri berhari-hari Pak, nggak keluar, nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang? Ya, saya merasa di usia saya ini saya harus menikmatinya dengan lebih maksimal. Ya, saya kan bukannya baru 30-40 ya. Saya beberapa hari lagi juga sudah akan merayakan yang ke-68. Ya, jadi hari-harinya perlu diisi dengan hal-hal yang lebih berguna bagi saya juga, bagi keluarga, bagi masyarakat, ya barangkali idealismenya bagi bangsa, begitu ya. Karena waktunya udah nggak banyak lagi. Ya kan nggak ada yang tahu umur manusia itu mana bisa sih ditunda seperjuta detik, nggak bisa. Ya, jadi saya selama isoman juga saya tetap di rumah bekerja begitu ya, tidak
tidak mengabaikan juga misalkan pergi kemana-mana dan sebagainya, tidak, tapi saya bisa kerja di rumah dan lain sebagainya. Sehingga saya intinya sederhananya begini, bagaimana saya mengisi hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada saya dengan semaksimal mungkin. Yang tentunya yang paling penting menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin juga menyenangkan hati manusia, tetapi barangkali menyenangkan hati manusia lebih sulit, karena ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang suka dan ada yang suka, dan itu lumrah saja. Tapi kalau Tuhan mau kita lakukan kesalahan pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, bukan berarti terus kita diam harus bikin salah aja seenak-enaknya, bukan. Poinnya bukan itu, tetapi begitu kita mengerti apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, akhirnya Tuhan ada ya, itu. Sehingga hidup kita itu lebih bermakna. Gitu ya. Ya. Bapak terakhir berkunjung ke kantor kita ini Desember 2019, sebelum masa pandemi, Pak ya. Bapak pernah menyampaikan begini, saat susah dan senang, saat kita lagi ketakutan pun kita butuh Tuhan. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu. Ya, kita kan manusia ini, termasuk saya, barangkali kecenderungannya itu kan apa sih? Kalau semuanya lagi lancar-lancar, keuangan baik, kesehatan baik, apa ya, relasi dengan orang semua baik gitu. Ya jujur aja kadang-kadang merasa Tuhan jangan ganggu saya deh. Jadi Tuhan jadi ban serep aja ya. Nanti kalau saya butuh baru saya pakai Tuhan gitu, atau perlu Tuhan gitu. Ya, nah ini apa? Saya juga barangkali dulu seperti itu. Tapi lama-lama saya mengerti sebenarnya itu kesalahan yang paling besar yang pernah saya lakukan. Menganggap enteng bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan begitu baik, Tuhan itu adalah segalanya, tapi kita nggak merasakannya. Sebenarnya kan ada orang bilang kalau gitu kita kalau pilot kita jadi pilot, Tuhannya co-pilot kan gitu. Ada yang cerita juga seperti itu. Saya bilang ya silakan aja. Tapi yang penting adalah perlu kita ingat, setiap napas yang kita masih bisa nikmati sampai detik ini, misalkan pada saat ini juga, sebenarnya itu kita berhutang loh. Jangan anggap itu ya kamu orang hidup ya napas, iya betul. Tapi ingat, setiap napas yang kita hirup itu sebenarnya kita hutang sama Tuhan. Cuma kita nggak sadar. Kita merasa itu ya kan Tuhan baik, ya harus memberikan nafas dong, harus memberikan yang indah-indah gitu, yang baik-baik dan sebagainya. Dan ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak sadar. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, mari saya ajak setiap detik kehidupan kita sebenarnya kita wajib menyenangkan hati. Sebab kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita secara otomatis kita bisa menyenangkan hati manusia. Mudah nggak? Tidak mudah. Tapi itu harus kita lakukan, suka ataupun tidak suka. Gitu kira-kira dari saya. Bapak kan juga ikut mencermati masalah perpolitikan di tengah bangsa kita, termasuk ekonomi. Dan kita sekarang sudah pelan-pelan mulai longgar setelah masa pandemi COVID-19. Demikian juga kita akan memasuki event 5 tahunan Pilpres dan Pemilu 2024. Apa yang Bapak mau sampaikan tentang hal ini kepada publik, Pak? Waduh, ini pertanyaannya berat ya, tapi saya coba menanggapi dengan versi orang awam seperti saya, karena saya bukan orang politik ya. Namun saya bisa mungkin membagikan sedikit bahwa memang di tengah
hiruk pikuk bahasa saya. Saya percaya Tuhan tuh nggak diem, ya, tidak tidur lah, tidak tidur gitu ya. Jadi kalaupun ada apa ya, ribut-ribut sana, ribut sini, ya itu saya pikir itu dinamika saja ya. Yang penting nantinya semua komponen bangsa ini harus sadar bahwa Indonesia itu satu negara yang besar, satu negara yang sangat dihormati di seluruh dunia. Ini perlu kita jadikan modal. Jangan modal yang besar ini kita tidak gunakan dengan baik gitu. Misalkan ribut di sana sini, untuk apa? Kita punya hampir 275 juta orang kalau nggak salah populasi kita, dan itu kita bertanggung jawab untuk membuat bangsa ini meningkat dari segi perekonomian, dari segi bidang-bidang lain, spiritual. Indonesia itu negara yang boleh dibilang sangat menghargai pemeluk agama, ya. Jadi ini kita jaga gitu. Saya nggak mengerti ya kalau orang namanya hal yang baik seperti ini, kalau kita nggak mau jaga, terus kita meminta siapa yang jaga? Kita minta Tuhan jaga, ya pasti Tuhan jaga gitu. Tapi sebelum Tuhan jaga, yang di dunianya yang kita harus menjaganya. Karena Tuhan bilang lah, bagaimana saya jaga, Anda aja nggak jaga gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari supaya semua masyarakat itu harus ambil bagian dengan kelebihannya masing-masing gitu. Misalkan kalau di bidang ekonomi, UMKM itu satu kekuatan besar, terus harus kita dorong gitu. Dan ternyata setahu saya, mudah-mudahan saya nggak mengertinya salah, itu kekuatan UMKM Indonesia itu besar sekali, bukannya konglomerat gitu. UMKM kalau saya nggak salah nangkep dari Biro Pusat Statistik seperti itu. Nah, untuk angka-angka saya nggak mau sebut, nanti takut saya salah, tapi pengertiannya adalah persepsi saya seperti itu. Nah, jadi mari UMKM kita dorong terus. Nggak ada yang salah juga konglomerat. Karena apa? Kalau nggak ada konglomerat, nanti dari luar negeri juga dia bingung mau kerja sama siapa. Jadi semua punya kelebihan dan barangkali kekurangannya, tetapi harus bersatu padu. Nggak bisa, yang ini gua besarnya, ini gua matiin, gitu. Misalkan, gitu. Nggak bisa. Ya, jadi memang ini harus bersatu padu, gitu. Jadi semua kekuatan yang ada ini jangan kita lepaskan. Orang-orang itu irinya luar biasa. Saya banyak di mana-mana ya, selalu bertanya. Kemarin ada satu menteri yang dia tanya saya, ini siapa gitu. Saya nggak mau sebut ya karena nanti nggak enak. Si ini adalah menteri ini gitu. Dia bilang bahasa Inggrisnya keren banget ya gitu. Artinya apa? Orang itu kok orang lain bisa lebih menghargai, kok kita sendiri barangkali nggak menghargai. Kan ada yang lucu dong. Malah secara guyon dia bilang, boleh nggak sih pindah, katanya orangnya pindah aja ke negara dia gitu. Wah, saya bilang nggak tahu, saya nggak bisa jawab itu ya. Ya tentu mereka guyon atau mereka memang serius gitu. Tapi poinnya adalah ternyata orang lain lebih menghargai. Nah kita yang di depan mata ini kurang menghargai. Lalu gimana? Ayo mari kita bersihkan hati kita masing-masing. Mari kita bawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Dan modalnya banyak di Indonesia. Apa kurang luas Indonesia? Negara lain sekecil-kecil itu juga berjuang keras luar biasa. Nah kita yang udah sebesar ini jangan sampai kalah dong, gitu. Ya jadi mari satukan hati kita, satukan
semangat kita gitu ya. Ya oke lah, riak-riak kecil-kecil di sana sini silakan aja, karena nggak bisa dihindari juga. Sehingga memasuki nanti 2024 ini, saya rasa tahun yang luar biasa yang kita bisa memilih pimpinan yang baru. Dan mari kita mulai hari ini kita doa. Pimpinan itu kan dari Tuhan, ya, siapapun dia. Jadi mari kita berdoa, semua komponen bangsa masing-masing kita berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk golongan ini, golongan itu, tapi untuk bangsa ini secara keseluruhan. Begitu kira-kira dari pandangan saya. Iya, Pak Denis, terima kasih atas perbincangan kita di podcast ke-12 kali ini. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kami dengan tokoh senior kita, Pak Denis Firmansyah, seorang yang kami anggap figur inspiratif. Beliau juga masuk dalam 21 tokoh Kristiani 2017 pilihan majalah Narwastu. Itulah perbincangan kami dengan sahabat kita, Pak Denis Firmansyah, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih para sahabat Narwastu, Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, kita semua sehat, shalom, dan salam kasih Narwastu. Terima kasih. Terima kasih.